Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot dan satu media informasi dan edukasi. Ramai di kolom komentar Bapak Ibu ya bertanya seputar ini. Min, kok tiba-tiba muncul di info GTK saya bahwa belum bersertifikat pendidik. Nah, ini tentu bikin panik bagi sebagian guru. Ya, karena memang tampil seperti ini ya. Tapi sebenarnya tidak perlu panik, kami akan bahas lebih lengkap Bapak Ibu ya, supaya ini menjadi informasi untuk Bapak Ibu. Memang saat ini, per hari ini kalau Bapak Ibu buka info GTK itu tiba-tiba muncul hitam ya, seperti ini unik. Biasanya kan merah tidak valid, hijau valid, ini hitam. Terketerangannya tidak diverifikasi, belum bersertifikat pendidik. Kalau dicek lewat PON juga HP tampilannya sama, validasi SKTP tidak diverifikasi, belum bersertifikat pendidik. Nah, ini yang kemudian bikin sebagian guru panik, bahkan berkomentar bertanya di grup seperti ini, bagaimana ini Bapak Ibu tampilan info GTK saya seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini kan baru proses uji coba penarikan data. Jadi tidak perlu panik, santai saja. Karena ini sudah biasa terjadi saat uji coba validasi Bapak Ibu. Yang terpenting kalau Bapak Ibu ingin memastikan sertifikasinya aman terbaca atau seperti apa, coba buka di info GTK lalu scroll ke bawah di bagian menu kelulusan sertifikasi. Atau Bapak Ibu bisa juga buka di info GTK ya, di bagian hitam tadi lalu pilih lihat data. Ini yang kami lingkari. Pilih lihat data, nanti akan langsung terarahkan ke sini Bapak Ibu, status kelulusan sertifikasi. Kalau bisa juga langsung Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, yang paling penting di sini kelulusan sertifikasinya statusnya valid, kemudian terbaca NRG-nya di sini, nomor NRG-nya. Ini kami tutupi ya datanya karena ini menjadi data private ya. Di sini ada angka yang kami tutupi. Angka itu NRG-nya Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang penting di sini sudah tertulis NRG-nya, kemudian berwarna hijau, terus di sini tertulis Kementerian Kebudayaan ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian energinya dan di sini ada daerahnya Bapak Ibu bagian bawah. Dan itu aman. Ya, apalagi kalau di sini statusnya sudah valid, yang berwarna biru ini kami lingkari sudah keterangan status valid, itu aman kok Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu panik karena ini masih proses uji coba validasi. Ini belum hasil final kok, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang masih khawatir, tidak perlu khawatir karena ini komentar dari teman-teman guru yang lain menyatakan semua sama. Biasa itu komentarnya dari teman-teman ya. Sama Bu, sama. Jadi sama dan seterusnya sama-sama ya. Memang semua info GTK kalau dibuka tampilannya kan seperti itu, samanya sama yaitu berwarna hitam seperti ini. Belum bersertifikat pendidik. Ya, ini masih proses uji coba, tidak perlu panik, santai saja Bapak Ibu ya. Yang penting sudah terbaca serdiknya, kemudian sudah memenuhi 24 jam, kemudian sudah NUPTK-nya sudah valid, ya ada 8 poin ya yang harus dipahami sama-sama, yang harus dipastikan sudah valid. Nah, ini sudah pernah kami jelaskan juga, tapi Bapak Ibu yang belum mendapatkan penjelasan terkait 8 poin yang perlu dipersiapkan sebelum validasi info GTK, nah silahkan disimak Bapak Ibu. 8 poin yang perlu dicek sebelum penarikan data. Pertama adalah NUPTK. Ini fatal sekali Bapak Ibu ya, kalau NUPTK-nya tidak aktif, terbaca tidak aktif seperti itu. Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu. Nah, NUPTK Bapak Ibu harus sama ya, harus sama mulai dari data di arsip NUPTK itu sendiri, kemudian di Dapodik dan di Serdiknya Bapak Ibu. Itu harus sinkron. Mulai dari namanya Bapak Ibu harus sama, kemudian tanggal lahirnya juga harus sama di NUPTK, di arsip NUPTK, di Dapodik dan Serdik. Nama dan tanggal lahir ini harus sama ya. Kemudian yang kedua, yang harusnya sudah berwarna biru dengan status valid, yaitu kepegawaian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu statusnya PNS atau P3K ataupun non PNS, itu tetap harus seperti ini statusnya, yaitu status valid. Ini untuk jabatan PNS Bapak Ibu. Jadi semua sudah tertera dengan jelas statusnya, NIP-nya, nama, jenis kelamin, NIK, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian instansi
Termasuk juga jabatannya saat ini pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu atau SK yang Bapak Ibu terakhir dapatkan. Ya, ini salah satu contoh, ini guru status golongan 3C. Ya, TMT-nya tercantum dengan jelas dan masa kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data kelulusan sertifikasi harusnya juga sudah berwarna biru status valid. Terutama memang di data Simtun dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu. Mulai dari NRG-nya Bapak Ibu ya. Kemudian sertifikatnya harus sama, linear ya. Di sini contohnya sama-sama bahasa Inggris ya di data Simtun maupun data KSG. Kemudian data lainnya termasuk nama sekolah, kemudian identitasnya Bapak Ibu ini harus sama ya di Simtun dengan KSG seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah beban mengajar. Ini minimal harus valid 24 JP. Itu tetap masih berlaku aturannya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contohnya, jam mengajarnya sudah 24 jam, tapi masih mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam. Kemudian menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu juga mendapatkan tambahan jam 4 jam karena mengampu 2 rombel. Maka totalnya jam linearnya 36. Ini sebenarnya sudah melebihi dari target, tapi memang barangkali di sekolah rekan guru ini yang kita ambil contoh, memang banyak tugas yang bisa dilaksanakan di sana dan guru-guru sertifikasi lainnya pun juga sudah mencukupi ya. Kalau misalnya ada guru yang belum mencukupi, ini bisa saja dioper sebagian, misalnya wakil kepala sekolah diberikan kepada guru yang lain atau koordinator proyek bisa diberikan. Tapi mungkin karena memang semuanya sudah cukup, jadi tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya usia harus juga statusnya sudah valid berwarna biru. Harus sama di Arsip, Dapodik, dan Serdik Bapak Ibu. Kemudian keaktifan. Pastikan Bapak Ibu sudah berwarna biru juga. Keaktifan guru Bapak Ibu sebagai PNS atau P3K harus tercatat aktif di BKN seperti itu. Selanjutnya catatan masalah ya harusnya juga sudah valid. Dan terakhir kelengkapan data juga harusnya sudah valid Bapak Ibu.